Oke, karena sangat penting, saya mau jelaskan sedikit. Saudara, ada beda yang sangat jauh antara Petrus dan Yudas. Saudara, dua-duanya menyangkal, dua-duanya berbuat sesuatu yang fatal, tetapi yang satu menerima pertobatan, yang satu menerima tuduhan. Dan ketika saya bicara dengan Ibu Ruth, saya berkata, kamu itu mendengar tuduhan, bukan mendengar pertobatan. Bedakan kalau ini ada dalam hidup saudara. Saudara, yang pertama, tuduhan membuat saudara hancur, pertobatan membuat saudara bangkit. Jadi kalau iblis bilang, nih contoh ya, kepada si A bilang gini, kamu goblok, kamu gagal. Kalau saudara menjadi letih, lesu, habis, itu tuduhan. Tapi kalau Tuhan bekerja lewat roh pertobatan, bilangnya akan begini, kegagalanmu membuat kamu harus lari, membuat kamu harus belajar lebih lagi. Dan kamu akan berkata, Tuhan, sambar hidupku, aku mau belajar lagi, aku harus bangkit 7 kali lipat. Itu pertobatan. Saudara bisa mengerti? Yang kedua, kalau tuduhan membuat engkau jauh dari saudaramu dan dari Tuhan. Saudara, tuduhan berkata gini, Bunita, misalnya dalam nama Yesus, tidak, kamu ini selalu bikin capek saudara-saudaramu. Maka tiba-tiba akan berkata begini, iya deh, lain kali saya nggak usah bikin portal lah, capek saudara-saudara saya, udah saya nggak usah bikin apa-apa. Itu tuduhan. Kalau pertobatan akan bilang begini, kamu punya ide bagus portal, tapi lain kali dikerjainnya lebih rapi ya, lebih banyak. Dan saudara akan berkata, yes, saya tahu saudara saya sangat menolong saya. Terus tiba-tiba Ibu Nita bagiin kita semua hadiah karena sudah membantu soal portal. Itu pertobatan. Saudara bisa mengerti? Mudah gak mudah? Ini matanya belum mudeng. Saudara, ada beda banget antara tuduhan dengan pertobatan. Tuduhan membuat saudara ya seperti Yudas gantung diri. Saudara, pertobatan membuat saudara-saudara menjadi rasul. Yang ketiga, saudara, ada banyak hal yang saudara bilang gini, Bu, saya nggak gantung diri ya. Tapi kalau saudara berhenti kerja, berhenti belajar, berhenti pelayanan, itu namanya gantung diri. Saudara dan Ibu Ruth itu ini konyolnya ya. Saya ini cuma bilang begini, kamu ini masak aja nggak pernah bisa yang enak, yang persis seperti yang saya mau. Saudara mau tahu, dia hampir setahun nggak mau masakin saya. Dia nyuruh orang masakin. Dan saya ini nggak bisa ditipu, saudara. Begitu saya makan, saya tahu ini masakannya Bu Ruth atau masakan orang lain. Saudara, itu tuduhan. Tapi kalau pertobatan, harusnya dia bilang begini, iya ya, saya ini katanya AB yang paling tahu selera Bu Iin. Setiap kali saya masak, masakan ini adalah cinta saya. Itu pertobatan. Saya kasih contoh supaya saudara mudeng. Saya sampai tidak tahu lagi ngomong sama dia. Apapun yang saya ngomong, semua buat dia jadi tuduhan. Ini roh. Dan ini namanya roh penuduh. Saudara bisa mengerti? Tapi saudara, ada roh yang lain yang dari Tuhan, namanya roh pertobatan. Hari ini kalau saudara punya roh penuduh, yang di sebelah saudara hopeng, tahu hopeng? Dekat sama saudara, tidak ada cara lain selain saudara harus angkat pedang dan berkata, roh penuduh pergi. Tapi kalau saudara tahu di dekatmu ada roh pertobatan, peluk. Dan saudara harus bilang, roh pertobatan, jalan sama saya supaya saya sampai di puncak tetap punya hati yang bertobat, punya hati yang terus bisa dididik,
dan terus bisa diajar. Sampai sini mengerti? Ayo, ngerti nggak? Kalau ada roh yang membuat saudara nggak pengen datang, takut ketemu saya, itu roh penuduh. Kalau ada roh yang saudara tahu saudara nggak benar, pengen nempel sama saya, itu roh pertobatan. Bisa ngerti? Misalnya saudara datang dan saya bilang ini jelek banget sih, desain kayak begini, roh penuduh akan berkata begini, selamanya saya ini bukan orang yang bisa ada di standar Duiin. Memang saya nggak berbakat soal desain. Itu roh penuduh. Roh pertobatan akan berkata, Bu, saya kira-kira bisa belajar lebih baik gak? Atau saya lebih baik mengerjakan yang lain supaya saya maksimal dalam panggilan. Itu roh pertobatan. Saudara bisa mengerti? Roh penuduh membuat saudara melipir atau menjauh. Ya, saya berharap saudara mengerti. Oke. Karena tema bulan ini adalah menuju puncak. Saudara, sekarang tadi itu versi Burut, ya sekarang versi saya. Saudara, yang pertama, menuju puncak tidak pernah bisa sendiri. Menuju puncak adalah bersama dengan divine teamwork. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara tahulah cerita ini. Kalau Musa angkat tangan, menang. Saudara yang di lapangan, Musa turun, kalah. Saudara, ini semua teamwork. Ada menara doa, ada penuai, ada saudara sekolah, semua unit, semua itu teamwork. Dan itu adalah divine atau teman kerja ilahi. Saudara, tadi pagi ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau? Tiba-tiba Tuhan bilang, aku sudah bilangkan tentang divine. Nanti bilang sama kiri dan kananmu, ucapkan divine. Saudara, nubuatan. Saudara, saya mau, ini yang Tuhan pagi, belum, nanti 1, 2, 3 baru saya suruh ya. Saudara, tapi saya mau berkata, ini yang pesan Tuhan tadi pagi. Tuhan bilang begini, nak, masuki peperangan besar dengan sukacita. Karena itu bukan engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Dan sesudah itu ada jarahan besar, ada keajaiban, ada hal-hal yang paling dahsyat yang belum pernah engkau lihat. Tuhan bilang, lewati nak 1 bulan ini. Tuhan bilang April sampai awal Mei adalah perang besar. Tapi Tuhan bilang, kau akan lihat yang dahsyat. Jangan hadapi dengan ketakutan. Jangan hadapi dengan saudara ya beban. Tapi hadapi dengan begini, saya mau lihat. Saya mau lihat keajaiban Tuhan. Saudara mesti lihat beberapa film ya. Ada film itu namanya film Red, saudara. Film Red itu film orang tua-tua, saudara. Jadi Rambo ceritanya ya. Semua jagoan-jagoan yang sudah tua, sudah 60, 70. Saudara, mereka itu ketemu. Dan mereka bilang begini, aduh badan saya pegel gak pernah perang. Yang satu yang cewek bilang ini, saya udah lama gak nembak dan gak bunuh orang. Yang Rambo-nya bilang, aduh saya ini gak pernah ngeledakin bom. Rasanya gatel saya. Saudara, bisa gak sih saudara seperti itu? Ya exciting, di sini tuh exciting. Terus kemudian singkat cerita, ada sebuah tugas yang anak muda gak bisa. Ya, karena sudah ketahuan dan akan mudah dideteksi, maka diturunkanlah yang tua-tua. Saudara, semangatnya 10 kali lipat dari yang muda. Saudara, mereka bilang, akhirnya saya bisa ngebom. Akhirnya, mereka bukan bilang ngebom, main lagi api katanya ya. Akhirnya saya bisa pukulin orang lagi. Saudara, mereka exciting banget. Saudara, dan itu keren banget saudara. Mereka saking pengalamannya, kalau ada orang jalan itu, cedek gitu ya, dia ketawa.
Itu suara musuh. Dia bilang kita hitungin ya, sampai 1, 2, 3 sampai tempat kita. Terus mereka udah nunggu 1, 2, 3 baru musuhnya nongol, duem, terpental saudara. Terus mereka yang lain yes gitu. Saudara harus punya exciting begitu. Bisa gak sih saudara exciting begini? Nanti ya kita sikat itu semuanya. Tiba-tiba harga minyak turun. Saudara ya, sampai bensin cuma 5.000 1 liter. Dan tiba-tiba semua emas naik sampai 8M 1 kilo. Dan kita semua menjarah. Saudara, harga perak, semua sudah punya perak kan? Naik saudara, 200 juta per kilo. Saudara, exciting. Nanti saya jalan, orang-orang sakit semuanya, saudara ya, bangkit dan berdiri. Saudara, exciting. Rasanya cuma saya deh yang exciting. Cuma saya yang pengen ke Israel nih. Cuma saya nih yang pengen lihat mujizat. Saya ini udah pengen lihat mujizat saudara. Saya pengen lihat saudara di Israel nanti. Amin. Saudara ayolah. Ya, oke. Saudara pengen lihat mujizat? Saudara mau lihat lawatan terbesar? Atau saudara ini udah kayak orang yang gini, lawatan sekarang aja udah capek, apalagi lawatan. Wait, saya masih mau lihat KKR yang kaya Renat Pongge sekali 3 juta 8 juta mau. Saya masih mau lihat orang mati dicecer di Manaim dan semuanya bangkit. Saya masih mau lihat ribuan anak Down syndrome tiba-tiba semua sehat dan sempurna. Saya masih mau lihat 7 juta orang buta tiba-tiba seluruh Indonesia sembuh total. Saya masih mau lihat banyak hal saudara. Saya masih mau lihat emas keluar dari tanah. Saya masih mau lihat tiba-tiba letak, tabut itu bergetar dan isinya 1 ton emas. Saudara bilang, Muin lagi ngelindur, terserah. Buktinya saya sudah melihat. Saya melihat bagaimana dulu saya mimpi ada sekolah dari S1, dari TK sampai S2 ada. Buktinya ketika saya mimpi kita punya gedung-gedung, sekarang udah lebih dari 7 gedung di tempat ini. Buktinya ketika saya mimpi saudara bahwa setiap saudara tidak ada yang miskin. Saya melihat, saudara, saya mau naik nih, berapa di tempat ini yang sudah pernah naik pesawat ke provinsi atau ke luar negeri? Boleh angkat tangan? Gak ada saudara di tempat lain yang seperti ini. Sampai paling belakang. Saudara pernah tahu ketika ada orang kesini nanya, siapa yang pernah ke Israel? Saudara angkat tangan semua, diulang pertanyaannya 3 kali. Kenapa? Nggak percaya. Saudara nggak percaya. Saudara lihat, tadi saya tanya, siapa yang pernah naik pesawat? Sampai belakang, angkat tangan semua. Saudara, karena Tuhan melakukan yang besar di tengah kita. Amin. Kita akan ke puncak sama-sama. Tidak ada saudara yang tertinggal. Amin. Mulai kiri kanan katakan, hey, kamu divine work saya, katakan, kita akan lihat mujizat lebih besar. Ibu Nita akan punya 7 juta rumah singgah. Saudara katakan, Pak Samuel akan punya sekolah dari playgroup sampai S2. Kita, Ibu Deborah Puji, mana nggak ada ya, akan punya STT di seluruh provinsi. Saudara ucapkan, kalian penghasilannya 5 juta. Saudara yang buat anak-anak kecil, buat saudara semua setiap bulan, saudara 100 juta minimal. Buat para pemimpin setiap bulan 20M minimal. Gak apa-apa ngomong. Saudara ini loh, bangkitin. Rolis akan punya 5 anak. Anaknya lari-lari di sini. Ya, 5 anak lari-lari. Saudara, Lydia Leo akan punya 10 anak lari-lari lebih banyak lagi.
Tuhan harap. Mari. Divine work. Saudara, divine team. Dan kita akan kerjakan sama-sama sampai ke puncak. Amin. Ya, saya berdoa. Ayo Pak Lukas, ya Thomas, semuanya. Ya, itu jangan senyum-senyum doang. Awas ya. Ayo beriman yang besar. Beriman yang besar. Teamwork. Saudara, mari kita teruskan. Panggilan ke puncak berasal dari hati Tuhan sendiri. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Saudara, seperti yang tadi kata Burut, seringkali ada panggilan Tuhan. Dan kita ini gak antusias. Tapi saya ini pernah pergi sama orang-orang dekat saya. Sama Bunike, Burut, Bunita. Saya sewain apartemen. Dosa kalian masih teringat walaupun sudah diampuni. Lihat mereka langsung teriak, saudara. Tetap diampuni, tapi teringat tetap. Jadi kalau saudara sama Tuhan juga sama loh. Dosa diampuni, teringat masih ada. Buktinya ada di Alkitab, betul kan? Saudara. Jadi ini buat pelajaran. Saya itu sewain saudara spesial. Ada kolam renangnya, ada saunanya. Dan saya kasih 2 hari penuh. Saya mau cerita full sama mereka. Tapi saudara mau datang, mereka itu mukanya, aduh saudara, satu berbeban soal rumah singgah, satu berbeban sekolah, satu berbeban yang lain. Saudara, saya cuma tahan sama mereka 3 jam. Cuma 3 jam. Padahal makanan itu semua bawa makanan, saudara. Makanan itu sampai semeja penuh. Pantas badan kita gede-gede ya. Kalau kita ketemuan itu makanannya gila-gilaan, saudara. Semua bawa makanan. Saya cuma kuat 3 jam. 3 jam saya bilang ini, saya gak jadilah sama kalian. Mau udah bayar, biarin. Terserah kalian mau pakai atau mau pulang. Saya pulang. Saudara, why? Gak ada passion. Gak ada cinta. Gak ada gairah. Dan saudara mau tahu, saya tidak ada jahat. Tanya mereka. Itu kejadian 5-7 tahun yang lalu mungkin. Sampai hari ini saya gak pernah ajak mereka lagi buat nginep. Saudara, separah itu loh. Kenapa? Buat apa? Kalau Tuhan gak temukan passion di kita. Kalau hari ini buat yang berangkat ke Israel, kalau gak ada passion, batalin aja. Bayarin kamu mahal. Tahu satu orang sekarang 60 juta. Karena aftur naik 2 kali lipat. Semua penerbangan jadi 2 kali lipat. Saudara, kalau saudara pelayanan, saudara di tempat ini nggak ada passion, itu nyakitin Tuhan. Itu nyakitin dia. Dia sangat rindu kita menari dalam lawatan. Dia sangat rindu kasih lagi gedung-gedung, pabrik-pabrik, semua kemuliaan buat saudara. Tapi saudara gak punya passion. Saudara, kalau saudara tanya dalam hidup saya, setiap kali Tuhan kasih misalnya gini, aku mau kasih kamu sekolah. Saya bilang gini, amin, haleluya. Tuhan, saya goblok loh. Saya ini gak bisa, gak tahu kurikulum. Saya gak suka sekolah. Dan Tuhan bilang, tenang, aku tahu kamu. Dan hari itu saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya buat? Kamu duduk, itu peristiwa paling keren sih. Tuhan bilang begini, kamu duduk di Plaza Indonesia hari ini jam 11 siang. Saudara, itu awal sekolah kita. Saya duduk di situ di Plaza Indonesia jam 11 siang. Jam 12 siang datang serombongan orang. Semua ibu-ibu kaya raya.
saudara dan saudara saya, Tuhan bilang sapa mereka. Begitu saya bangkit, saya sapa, halo Bu. Dia bilang gini, wah Bu Iin. Langsung mereka bilang, pindah Bu di bangku saya, cerita. Di meja kita cerita. Saudara semua langsung transfer ratusan juta. Dan mereka langsung bilang, saya kenalkan Bu sama direktur sekolah. Singkat cerita di situ ada Miss Campa. Dan hari itu awal dia bilang, saya ke Mahanaim. Saya keluar dari sekolah saya yang lama. Saya pindah ke Mahanaim. Saudara, satu pertemuan. Saya menuai kurang lebih hari itu 500 juta. Saya menuai kurikulum. Saya menuai guru. Saya menuai semua yang terbaik. Seringkali kenapa saudara takut? Ketika Tuhan bilang sama saya, buka rumah singgah. Saudara, hari itu saya bilang, Tuhan mesti ngapain? Saya ini gak tahu caranya. Saudara, Tuhan juga bilang ini loh sama saya. Setelah rumah singgah di tempat saya, Tuhan bilang ini, buka 7 rumah singgah. Loh, orangnya aja gak ada. 7 rumah singgah. Tuhan bilang, bagianmu cuma nyanyi nyembah. Saudara, itu saya punya satu pemain keyboard, Pak Henry ini. Henry coba lambaikan tangan. Ya dia, saudara ya. Saudara, dia pemain keyboard saya yang pertama. Saudara, dan hari itu saya cuma nyembah sama dia. Tukang becak, pemulung, saudara, anak-anak, orang lewat nangis. Semua ketok pintu dan bilang, bolehkah kami masuk? Saudara, hari itu ada puluhan orang telepon. Bu, saya dengar dari Tuhan, saya harus jadi full timer Mahanaim. Saya gak pernah satu orang pun saya panggil khusus. Pak Steve datang sendiri, Bunda datang sendiri, betul ya? Angkat tangan Pak. Nah, saya takut-takutin. Saya bilang ini, saya gak kasih uang loh. Saya gak bisa bantu ekonomi kalian. Mereka datang sendiri. Pak Yani, Bu Lela tuh datang sendiri. Ibu Siwi tuh datang sendiri. Saya gak pernah kenal mereka. Jadi saya tuh kadang-kadang heran. Kalau kalian itu sangat takut dengan apapun yang besar. Karena kalau kalian jalan sama Tuhan, saudara, puncak itu hatinya. Dan kalau hatinya, dia sediakan semuanya. Saudara berani terima perjalanan menuju puncak? Siapa yang berani berkata yes? Saya terima perjalanan menuju puncak. Saya akan lihat jutaan dolar masuk dalam rekening saya. Saya akan lihat orang-orang pandai datang. Saya akan lihat semua pekerja-pekerja datang. Dan bersama-sama kita menyelesaikan perjalanan menuju puncak. Saya berdoa. Ini bukan perjalanan dengan muka gini. Tapi perjalanan dengan yes. Menuju puncak, yes. Cepat, kapan. Saudara, saya pengen ada luapan cinta. Saudara, setiap kali saya tanya sama Tuhan, kenapa sih ujungnya Mahanaim lagi? Kenapa satu penyembah tidak diberikan pada orang-orang WL terhebat yang ada di dunia ini? Dan Tuhan senyum dan bilang, karena setiap kali mereka dikasih tugas, udah bimoli. Tahu bimoli? Bibir monyong 5 menit. Saudara, udah gak ada semangat. Buat mereka beban dan bukan hasrat. Saudara, buat saya all yang Tuhan ngomong hasrat dan bukan beban, passion dan bukan saudara tugas. Buat saya apapun saudara, apapun itu membuat sini nih kayak api meledak.
saudara, buat semua yang ke Israel, saudara nggak usah nambah 30 juta. Saudara itu buat yang ekonomi loh. Yang ekonomi aslinya sekarang satu orang 60 juta. Saudara, dan yang saudara bisnis hitung aja sendiri, 2 kali lipat pokoknya. Saudara, tapi saya mau bilang sama saudara, saudara kasih seberapa saudara punya. Udah. Kalau saudara bilang, Bu, sisanya saya akan urusan dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang suruh, Tuhan yang selesaikan. Saya percaya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak usah pusing, tidak usah mikirin, tidak usah pura-pura gitu. Saya dukung doa, tidak usah. Saya sebel banget lihat muka-muka khawatir dari saudara. Kayak Tuhan kita miskin aja. Panggilan itu datang dari Tuhan. Seberapa saudara berkata yes. Di depan akan ada banyak, setiap orang akan dengar panggilan. Ketika saya dulu di awal, Tuhan bilang, kasih saya 1000 rumah singgah. Itu panggilan ke puncak hari itu. Ketika Tuhan bilang, kasih saya ini, ya, sebuah sekolah yang mendidik karakter dari TK sampai S2. Itu panggilan. Ketika Tuhan bilang, kasih saya di 38 provinsi pasukan. Itu panggilan menuju puncak. Saya berdoa setiap saudara mendengar panggilan Tuhan. Buat hidupmu masing-masing. Buat hidupmu masing-masing. Dengar panggilannya. Saudara, kita lihat. Bersiaplah dari pagi. Naiklah dari pagi. Berdirilah di puncak. Menghadap Tuhan. Saudara, di puncak itu bukan buat istirahat dan pamer. Di puncak itu untuk menghadap Tuhan. Tapi asik ayatnya. Bersiaplah, bahkan gak dari pagi, menjelang pagi. Yang tahu naik ke puncak, biasanya itu jam 2 pagi berangkatnya. Naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Saudara, saya mau berkata, persiapan menuju puncak itu sangat penting. Ya, saya tidak tahu dengan saudara semuanya, tapi saya sudah mempersiapkan menjelang pagi. Ketika saya umur 10 tahun, Tuhan sudah bilang begini, sekali waktu kamu akan jadi pemimpin besar. Karena itu setiap bulan kamu harus baca minimal 1 buku. Dan Tuhan bilang bukan cuma buku rohani, buku kepemimpinan, buku ekonomi, buku model, baca semuanya. Buku sejarah, baca. Setiap bulan angkat buku di hadapanku. Baca! Dan kemudian angkat resuminya di hadapanku. Saudara, ini persiapan. Berapa banyak dari saudara gak mempersiapkan diri. Saudara, yang kedua, saya lompat-lompat ya, jelas ya. Saudara, Tuhan itu bayangin ya, hari itu saya ini anak pendeta. Saya hari itu sudah punya rumah singgah lebih dari 5. Saya mimpin kegerakan. Saya masuk ke sekolah-sekolah, bikin KKR. Saya punya vokal grup sendiri. Saya punya grup band sendiri. Saya punya grup tari. Terus saya sekitar umur 17. Saudara, dan Tuhan bilang ini, kamu akan sampai ke atas. Kamu butuh pelepasan. Bereskan semua hidupmu. Saya pergi pelepasan ke 6 orang. Salah satunya ke Pak Daniel Alexander, Farak Nimela, Saudara Wim Rory, susah banget namanya. Saudara, saya pergi pelepasan. Dan sampai hari ini saya masih beresin TPU saya. Coba bayangin ya, Ibu Iin butuh pelepasan lebih dari 6 kali. Ketika saya sudah bikin KKR. Tapi ada orang yang ngerasanya kudus tak bercacat lebih lagi. Tidak apa-apa, kecil. Kita akan berkata, saya akan terobos itu. Kita akan angkat dan bam, pasti jadi.
Saudara, saya tidak tahu apa yang menghalangi hidupmu. Bisa roh kemiskinan, bisa roh kegagalan, bisa kebodohan, kelambanan, tidak mengerti suara Tuhan. Jebolkan itu. Tancap itu di gunung perjanjian. Dan berkata, tidak ada lagi. Karena aku pasti sampai ke puncak destiny. Puncak perkenanan. Puncak semua yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Saya berdoa, saudara, wake up. Saudara, saya pernah kenal yang namanya kesakitan. Umur 3 tahun saudara saya kena kanker. Dan saya jebolkan dengan setiap hari berkata, Bapak terima kasih. Saya jebolkan saudara kanker. Saudara 1 tahun dengan 1 lagu, Bapak terima kasih. Jadi kalau hari ini ada yang sakit, saudara bilang, apa itu kanker? Tidak ada buat hidup saya. Anak 3 tahun aja jebolin kok. Apalagi saya. Saya akan doakan semua orang. Dan semua orang akan sembuh. Saudara, saya tidak tahu penyakit apa. Saya pernah kena meningitis. Saudara, dan meningitis itu merusak otak. Saya koma 40 hari. Tapi sekali lagi kalau itu sudah saya jebolkan, dan itu pelajaran saya umur 8 tahun. Jadi hari ini kalau saudara berkata, saya jadi bodoh bu. Saya ini dari sononya bodoh, tidak ada. Meningitis itu membuat bahkan saudara buta. Saudara tidak bisa jalan, tidak bisa mikir. Saudara kehilangan semua daya otak saudara. Jadi kalau sekarang cuma bodoh, itu kecil. Saudara kebaskan kebodohan dan minta hikmat Tuhan. Angkat itu, jebolkan itu, taruh di puncak destiny. Dan berkata, saya pasti sampai. Semua orang akan lihat. Bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat Tuhan. Saudara, saya hari ini saya tidak tahu apa yang menghalangimu. Saya berdoa tidak ada yang miskin di antara kita. Jebolkan palang itu. Jebolkan palang itu. Jebolkan tiang itu. Jebolkan saudara. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita menuju puncak bulan ini. Amin. Persiapkan dirimu baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Oke.